mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Ki Saketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu, Pelangi mengutarakan maksud hatinya kepada Rangga dengan penuh perasaan. Namun Rangga sama sekali tidak mengerti. Sementara itu di lain tempat, Teja Kusuma dan Dewi Linggung Kuning tengah berhadapan dengan seorang prajurit istana. Kami berdua justru ingin melihat seperti apa setan itu, karena kami penasaran, Tuan. Iya. Macam-macam saja kalian ini. Apa kalian tidak ngeri melihat kebiadabannya yang tega membunuh secara keji 2 orang laki-laki dan perempuan muda belia yang sebelumnya diperkosa terlebih dahulu? Oh ya? Hah? Ya. Aduh. Jangan injak kakiku sakit. Maaf, Tuan. Iya. Justru kami berdua penasaran. Seperti apa setan-setan yang tega melakukan perbuatan semacam itu, Tuan? Iya, betul Tuan. Betul. Ya. Mereka sadis. Kalau menurut keterangan penduduk, semua itu dilakukan oleh sepasang muda-mudi. Yang laki-laki gagah dan yang perempuan cantik sekali. Pakaiannya bagus-bagus. Iya, Tuan, iya. Kami sudah mendengar itu, Tuan. Nah, inilah yang membuat para pengawal keamanan kerajaan selalu siaga penuh sejak peristiwa itu. Sebab Putri Mahkota Dewi Linggung Kuning yang cantik jelita sudah lama pergi entah kemana. Karena justru ada dugaan jangan-jangan yang melakukan adalah Putri Mahkota bersama seorang teman prianya yang bernama Teja Kusuma. Tuan, tapi mana mungkin mereka, Tuan? Mungkin saja, Kang. Kan katanya yang melakukan sepasang muda-mudi. Ya, siapa tahu. Iya, betul. Siapa tahu. Lalu dugaan yang kedua? Nah, jangan-jangan justru Tuan Putri dan temannya itu telah menjadi korban keganasan sepasang setan-setan itu. Iya ya. Bisa juga ya. Iya, betul. Iya. Aduh, Kang, kakiku kesemutan nih. Aduh. Yuk pulang yuk. Aduh. Jangan-jangan nanti malah di rumah Sakit kita ya? sendiri disatroni mereka. Iya. Baik, ayo. Mari Tuan, mari permisi. Iya. Saya juga akan keliling. Linggung Kuning,
Mengapa kau tadi mengaku begitu? Kakang, kalau kita tidak mengaku sebagai orang di sekitar sini, mereka tentu curiga sekali. Apalagi yang dicarinya adalah sepasang muda-mudi seperti kita. Dan coba, kalau tadi kita tidak membeli sepasang topi jelek ini, mungkin pengawal itu langsung menangkap kita. Iya. Dan untung juga pakaian kita jelek sekali. Nah, kalau masih kelihatan bagus, tentu akan lain persoalannya. Betul. Itulah gunanya menipu, Kang. Demi Kebaikan. Tidak kusangka kalau di istana juga diajari ilmu menipu. Kakang bisa saja, itu akalku sendiri. Iya, aku tahu. Sebab kalau tidak begitu, ya habislah. Mungkin kita sekarang ini sibuk melepaskan diri dari mereka. Iya, dan kukatakan bahwa aku telah mendengar semuanya. Maksudku agar mereka tidak curiga terhadap kita. Iya, tapi Ya, kakiku. supaya kau kesakitan, supaya nggak sempat ngomong. Oh, karena kau yang bisa mengelabui mereka, begitu? Bukan, tapi karena pengawal itu tampan. Ah. Lalu bagaimana rencana kita sekarang, Kakang? Ya, terpaksa. Kita tunda dulu untuk kembali ke rumah. Ya, anggap saja kita masih hilang. Kita harus mencari tahu siapa perusuh yang telah berani lancang di negeri ini. Iya, tapi Kakang, bagaimana kalau aku yang kembali dulu ke istana? Pasti aku kembali, Kakang. Pasti. Percayalah, aku bukan anak kecil lagi yang bisa mereka perintah seenaknya. Dewi Linggung Kuning, aku khawatir kalau kau mendapat celaka. Tidak mungkin, Kakang. Aku bisa menjaga diri kok. Dan lagi, kita kan berada di dalam negeri sendiri. Tapi tidak semua orang tahu kalau kau adalah seorang putri mahkota. Bagaimana kalau di tengah jalan ada yang menggodamu? Tentu saja aku mau. Apa? Salah ngomong, maaf. Akan kuhajar sampai hidungnya masuk ke dalam. Biar pesek. Iya. Bagaimana, Kakang? Sesungguhnya hatiku tidak mengizinkan. Tapi kalau kau memaksa, ya apa boleh buat? Tak dapat lagi aku melarangmu, karena itu adalah kehendakmu. Bukankah kita adalah orang-orang yang tidak mau dirampas kebebasannya? Iya, Kakang. Dan kalau aku pulang nanti, lalu dimaki-maki karena bergaul denganmu, Iya? aku akan segera meninggalkan mereka. Aku hanya mengambil uang secukupnya dan pakaian seperlunya saja. Lalu segera aku menemui Kakang di sini. Oh, iya. Iya, Dewi. Teja Kusuma tertunduk.
Gurat wajahnya menandakan kekecewaan yang sangat mendalam. Dia tampak murung. Kenapa murung, pangeranku? Tuan Putri Dewi Linggung Kuning, kau katakan, seandainya Tuan Putri dilarang bergaul denganku, lalu Tuan Putri akan segera menemuiku di sini. Iya. Tapi bagaimana seandainya kau diperbolehkan bergaul denganku? Berarti kau tidak akan kembali kemari, begitu? Aduh, Kakang Teja Kusuma, tidak usahlah kau merisaukanku. Apabila aku diperbolehkan bergaul denganmu, berarti aku malah mempunyai banyak kebebasan untuk keluar dari istana guna menjumpaimu, Kakang. Hanya itu? Lalu apa lagi? Berarti aku akan selalu sendiri. Iya. Pergilah, Dewi. Pergilah. Aku akan selalu menantimu di sini. Baiklah, Kakang. Aku pergi dulu ya. Jangan bersedih selama aku tidak ada di sampingmu, Kakang Teja. Dalam sekejap, Dewi Linggung Kuning sudah tak tampak lagi. Dia sangat mahir dengan ilmu meringankan tubuhnya. Gerakan Dewi Linggung Kuning begitu ringan, tak beda dengan kapas yang tertiup angin. Dewi Linggung Kuning. Putri Dewi Linggung Kuning. Baru saja kita berada di sini. Ternyata sekarang kau sudah tidak kuasa menahan perasaanmu terhadap orang tuamu. Jelas sekali kau merindukannya. Sinar matamu tidak bisa mendustaiku. Itulah sebabnya kau kuizinkan pergi. Aku kasihan terhadapmu. Aku seharusnya tidak boleh mencintaimu. Harapanku terlalu muluk untuk dapat memilikimu. Terlalu agung cintamu untukku. Terlalu jauh perbedaan kita. Ya, biarlah. Akan ku cari jalanku. Biarlah. Aku menemukan penggantimu. Aku yakin, Dewi.
Kau tentu sudah merasakan bagaimana menderitanya hidup bersamaku, orang yang tidak punya apa-apa. Karena aku hanyalah rakyat jelata biasa. Oh, Dewi, Dewi Linggung Kuning. Mengapa dulu kita bertemu? Kemudian kita saling jatuh cinta, Dewi. Mengapa kau dulu mencintaiku kalau akhirnya akan begini? Teja Kusuma mendadak tak bisa menguasai diri lagi. Dia mendadak pusing, bingung, dan marah. Dan kemudian dia melampiaskannya dengan memukul apa saja yang berada di dekatnya. Kakang, kenapa Kakang Teja melamun? Kakang Teja. Dewi, Dewi, di mana kau, Dewi? Aku di sini, Kakang. Di balik pohon. Dewi. Kakang Teja. Dewi Linggung Kuning, kemarilah, kemarilah, jangan siksa aku. Tidak, aku tidak mau dengan laki-laki cengeng sepertimu. Dewi. Dewi. Aku tidak suka dengan laki-laki lemah begitu. Dewi, aku sangat mencintaimu. Tidak, Dewi. aku tidak mau. Dewi Linggung Kuning, Dewi. Dengan suara gemetar dan isak kesedihan, Dewi Linggung Kuning menolak Teja Kusuma. Dewi tidak mau lagi dicintai oleh Teja Kusuma, laki-laki yang dulu sangat dicintainya. Teja Kusuma dengan suara gemetar menahan kesedihan yang teramat sangat. Sungguh tidak bisa percaya akan apa yang didengarnya. Dewi. Aku tidak suka dengan laki-laki lemah begitu. Dewi, aku sangat mencintaimu, Dewi. Tidak. Dewi Linggung Kuning, Dewi.
apa yang telah terjadi sesungguhnya terhadap kedua insan ini. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma. Sampai jumpa. Dewi. Aku tidak suka dengan laki-laki lemah begitu. Dewi, aku sangat mencintaimu, Dewi. Tidak, aku tidak mau. Dewi Lingkung Kuning. Dewi.